Dalam kisah pewayangan Jawa, sosok Sri Kandi dikenal sebagai perempuan yang kuat dan berani dalam mencapai mimpinya. Tapi tidak hanya dalam kisah dongeng, karena di kehidupan nyata di sektor perbankan ada sosok yang kuat dan berdaya, yang mana beliau adalah satu-satunya direksi perempuan di Bank Tabungan Negara, Ibu Elizabeth Novi Riswanti. Seperti apa perjalanan beliau dan bagaimana pencapaiannya? Saksikan kisah lengkapnya di program Lady Boss. Saya Elizabeth Novi, Direktur Aset Manajemen Bank Tabungan Negara. Bekerja di sektor perbankan. Sebenarnya kalau flashback awal, itu kenapa saya waktu itu tertarik masuk di perbankan karena keluarga sebenarnya, Mbak. Jadi Pak D saya, om saya, sepupu. Jadi memang saya dari keluarga besar perbankan. Jadi karena melihat contoh-contoh itu dan pengen kerja di kantor, saya kan backgroundnya hukum. Tapi nggak tahu kenapa nggak tertarik jadi lawyer atau enggak, tapi pengen mengikuti jejak saudara-saudara, pendahulu-pendahulu di keluarga untuk masuk di perbankan. Dan kebetulan memang keluarga besar saya adalah keluarga besar Bank BUMN, jadi ya memang lamarnya dulu perbankan di BUMN. Itu awalnya seperti itu. Jadi dan akhirnya ya ilmu hukumnya juga memang benar-benar terpakai, Mbak, di perbankan. Jadi pas lah, cocok gitu. Sebenarnya saya awal karir itu bukan di penagihan. Saya awal karir itu jadi analis kredit. Jadi bagian yang memberikan kredit. Jadi proses kredit kita kalau di BTN ini kan kredit-kredit perumahan. Jadi kalau ada perumahan itu, Mbak, itu dari developer yang membangun, itu kita berikan kredit untuk modal kerja dia membuat perumahannya. Nah, kemudian setelah perumahannya jadi, konsumen-konsumennya pun kalau mau membeli rumah kan sekarang udah jarang cash. Itu juga diberikan kredit oleh BTN. Nah, saya dulu di awalnya di bagian yang memberikan kredit kepada developer. Nah, kenapa menariknya? Ini dari sisi depan kan, hulu. Nah, begitu kredit itu bermasalah dan menunggak, itu ada di sisi hilirnya. Nah, itu di sisi yang tadi yang Mbak bilang tukang tagih. Nah, saya masuk ke situ. Ini cukup menantang karena satu, berhubungan dengan orang atau nasabah atau calon debitur yang meminta kredit itu lebih gampang, ya kan? Dibanding kita berhubungan dengan nasabah-nasabah atau kreditur-kreditur, peminjam-peminjam kredit yang memang sudah tidak mau membayar kreditnya, tidak mampu. Ada yang benar-benar tidak mampu, ada yang sebenarnya mampu tapi nakal sengaja. Nah, permasalahan itu di lapangannya itu sangat bervariasi sekali. Dan kenapa saya menjadi suatu yang menarik buat saya dan menantang buat saya, karena di situ kadang-kadang karena BTN ini kan kredit-kredit perumahan yang menengah bawah juga. Kadang-kadang kita kasihan, Mbak. Kita jadi tukang tagih pertama kali ditempatkan di bagian itu, kita ke lapangan tuh kasihan. Mereka sudah benar-benar nggak punya apa-apa. Ya rumah-rumah itu harus kita sita. Kalau bank kan harus disita dong, orang kamu nggak bayar. Nah, tapi untung memang pemerintah kan ada yang namanya relaksasi seperti restrukturisasi. Jadi kita di situ dialog. Oh, ini tidak otomatis kita eksekusi. Kita kasih pertolongan dulu namanya restrukturisasi. Dijadwal ulang angsurannya. Kalau dulu angsurannya per bulan misalnya ya, per bulan 2 juta, kita bikin 1 juta, tapi kreditnya dipanjangin, misalnya seperti itu. Nah, tapi seperti itu ada juga kan yang bandel. Nah, kita juga berhadapan dan ada juga yang mereka marah-marah, sudah tahu menunggak, ditagih marah-marah. Nah, ini
tantangannya agak berbeda. Nah, ini menurut saya menjadi hal yang baru waktu itu, waktu pertama kali di Penagihan, dan di situ malah justru kalau saya pribadi justru rasanya kok lebih menarik ya dibanding pada saat kita mengucurkan kreditnya. Tantangannya, permasalahannya lebih bervariasi. Itu, Mbak. Kalau dalam arti perempuan dan laki-laki sih nggak ada, Mbak. Saya nggak merasakan. Justru kalau di BUMN, khususnya kalau BUMN keuangan ya, keuangan perbankan, rasa-rasanya tidak ada hambatan perempuan untuk berkarir, nggak ada. Jadi kita diberi kesempatan yang sama sebenarnya. Apalagi Pak Menteri yang sekarang justru memberi challenge ke kita, tantangan kita, ayo nih perempuan-perempuan BUMN ini, Sri Kandi istilah kita, Sri Kandi BUMN diberi kesempatan untuk berkarir dengan maksimal di BUMN. Ya memang kalau di perbankan, apalagi di keuangan lah ya, sektor keuangan tuh cukup banyak, Mbak. Jadi tidak, kalau saya pribadi dan saya yakin yang lain juga tidak merasakan tidak diberi kesempatan tuh enggak. Kita benar-benar kalau memang berprestasi, berkualitas ya bisa untuk menduduki jabatan di level-level tinggi di perbankan atau di sektor keuangan atau di BUMN lain. Intinya satu, kalau saya perempuan atau laki-laki ya, itu satu tetap harus berkualitas. Jadi saya sampaikan ke teman-teman Sri Kandi bahwa kita ini di dalam pekerjaan kita, dalam ini kita harus meningkatkan kualitas kompetensi kita. Yang pertama itu wajib. Terus yang kedua, kita ini sebenarnya diberikan berkah yang berbeda dengan kaum laki-laki. Kita ini kan multitasking sebenarnya. Kayak kita di rumah saja ya sebagai ibu, ya sebagai gimana ya, kita juga kerja sebagai suami, sebagai ibu dari anak, tapi kita juga bekerja. Itu kita sudah terbiasa karena kita dari kecil ya, dari anak-anak kecil sampai besar saya juga melakukan itu karena kodratnya wanita itu ya feminin. Nah, ciri-ciri feminin itu kan merawat, mengayomi, ya kan? Mengayomi, terus pasrah, terus kemudian feminin itu melindungi. Nah itu kan value-value yang sebenarnya dibutuhkan di dalam pekerjaan kita. Makanya kadang-kadang kalau ada yang berpendapat, wah kalau perempuan tuh lebih teliti, perempuan itu lebih, karena ada yang bilang lebih governance, kadang-kadang gitu. Ya karena kita mungkin kalau di keluarga udah biasa ngatur keuangan misalnya, itu secara tidak sadar. Jadi itu merupakan bekal lebih lah menurut saya bagi perempuan. Kita sudah terbiasa multitasking, terus kemudian kita juga lebih bisa berkomunikasi dengan anak-anak mungkin dibanding yang bapak-bapak mungkin ya, seperti itu karena jiwa feminin kita. Makanya sebenarnya pemimpin yang laki-laki pun itu pun juga harus mempunyai jiwa feminin juga. Nah, tapi kalau untuk menjadi pemimpin tidak hanya feminin, kan kita feminin maskulin. Maskulin tuh kita harus, walaupun perempuan, kita harus punya maskulin juga kalau mau menjadi leader. Yaitu tegas, bertanggung jawab. Itu kan ciri-ciri value-value maskulin. Tegas, bertanggung jawab, kemudian memberi arahan. Nah, itu kan kalau di kodrat itu kan sebenarnya laki-laki. Tapi kalau kita menjadi leader perempuan harus bisa itu juga. Jadi kita harus bisa memainkan sisi feminin maupun maskulin. Nah itu baru kita bisa bersaing untuk menjadi leader. Yaitu yang leader yang tegas, memberikan arahan, memberikan direction, kemudian bertanggung jawab. Tapi kita harus feminin juga, mengayomi, kemudian melindungi, kemudian memberi istilahnya ya kayak seorang ibu lah,
menginikan anak-anaknya. Nah itu keunggulan kita sebagai perempuan, leader perempuan menurut saya ya, menurut saya. Ya kalau di kita di perbankan maupun di BUMN itu kan intinya kita diberi amanah satu untuk membesarkan atau bagaimana bank ini ya BTN ini bisa berkontribusi. Kalau BUMN itu kan pendapatan ya, memberikan laba. Nah laba itu nantinya akan di pemegang saham kita kan pemerintah ya, ada juga masyarakat atau pemerintah akan diberikan kepada negara ini. Nah, kontribusi laba itu salah satunya adalah dari aset manajemen. Aset manajemen itu adalah tadi Mbak, jadi kredit-kredit yang bermasalah, kredit-kredit yang macet kita harus eksekusi. Ini kan merupakan kerugian bagi bank. Kalau kita ngasih kredit tapi nggak balik, itu kan rugi banknya. Nah, begitu itu kita bisa lakukan penjualan aset. Makanya kita dari tahun lalu saya berhasil menjual hampir 3 triliun penjualan aset-aset bermasalah. Itu merupakan bagian dari laba juga, laba Bank BTN ini yang tentunya juga memberikan dividen kepada pemegang saham, dalam hal ini juga pemerintah atau negara Indonesia ya. Karena kita bank pemerintah, jadi kita berkontribusi. Jadi penjualan aset, bagaimana aset-aset BTN ini juga kualitasnya baik, ditagih. Karena kalau begitu kualitasnya jelek, itu kerugian buat bank. Saya memanage supaya debitur-debitur ini membayar. Nah, kalau benar-benar tidak membayar, bagaimana kita bisa menjual aset-aset yang menjadi jaminan. Jadi kemarin kita program saya di aset manajemen ada namanya asset sales secara bulk. Kita kemarin hampir 2 triliun lebih dengan yang selain yang bulk tuh paket besar gitu. Kita juga lelang-lelang, jadi kalau mungkin dibuka di webnya KPKNL itu selalu setiap hari ada tuh rumah-rumah BTN yang dilelang. Nah itu tim saya itu yang bagian saya melelang. Nah itu merupakan ya pencapaian menurut saya luar biasa di tengah-tengah COVID kemarin. Kita bisa jualan 2 triliun lebih, itu menurut saya pencapaian yang luar biasa. COVID nggak gampang Mbak, COVID kemarin tantangannya berat juga untuk debitur-debitur kita, banyak yang nunggak juga tuh, nggak mampu survive. Gitu. Banyak. Iya, di balik pencapaiannya tantangannya banyak. Antara kasihan, antara yang bandel, ada juga teman-teman. Waktu dulu saya jadi tukang tagihnya dulu ya. Itu pun pernah kadang-kadang ya pisau gitu ya biasa lah, namanya di lapangan udah nunggak masih marah-marah ya gitu ya, tantangan. Makanya kemarin juga ada yang apresiasi, kok biasanya itu juga jarang cewek sih Mbak yang menduduki di aset manajemen ini. Kalau saya ngumpul dengan Bank Himbara ya saya cewek sendiri juga. Karena rata-rata yang pegang di bagian penagihan, collection itu memang ini ya. Tapi saya rasa nggak ada hambatan sih sebenarnya. Kan debitur ya walaupun marah-marah bisa diajak komunikasi, dicarikan solusi. Itu yang retail. Kalau yang developer gede-gede, pengusaha-pengusaha besar yang menunggak itu malah mungkin lebih susah juga. Tapi ya komunikasi lah intinya. Kan sepanjang kita komunikasi, mencarikan solusi, jalan keluar permasalahan mereka. Ya kalau tidak bisa, sudah diberikan jalan keluar, direstrukturisasi, dibantu, tetap nggak bisa selesai, ya berarti kita pakai jalur bisa lelang, bisa juga pengadilan, bisa juga lewat jamdatun, kejaksaan juga bisa. Kita melalui berbagai cara untuk penyelesaian kredit kita.